Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi ada kabar yang cukup menggemparkan dari sepak bola Indonesia dan ya datang dari Pak Andre Rosiade. Nah, di tengah desakan pemecatan Patrick Kluivert setelah kita gagal melaju ke Piala Dunia, ada berita yang cukup menggemparkan seluruh netizen dan juga penggemar sepak bola Indonesia, di mana dalam satu video podcast di YouTube Pak Andre Rosiade bilang ada pemain yang dulunya itu pura-pura cedera, dia itu sebagai pemicu atau penyebab biang kerok Sintayong itu dipecat. Dan siapakah pemain itu? Kita semua masih bertanya-tanya, dan saya pikir pemain itu sebenarnya ya kita sudah tahu. Kita sudah tahu siapa pemainnya, cuma kita tidak berani untuk berbicara terlalu jauh. Tapi bagaimana reaksi dan tanggapan dari netizen soal isu ini? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Kalian masih ingat nggak sih, waktu zaman STY kita sering banget nge-share meme dan main king-kingan dengan timnas Indonesia tercinta ini. Mulai dari nantangin Argentina rematch lah, ngegendong Asia Tenggara di kancah dunia lah, sampai percaya diri banget tuh mengatakan kita siap ladeni Jepang dan Korea. Seolah-olah tiket Piala Dunia sudah di tangan. Di timeline sosial media, tiap pertandingan itu penuh euforia. Bahkan lawan kuat pun kita ejek dengan percaya diri luar biasa. Rasanya setiap kemenangan kecil selalu kita rayakan seperti juara dunia, dan setiap hasil imbang kita anggap bukti kalau Garuda siap terbang tinggi. Kalah pun juga nggak masalah, masih berkembang. Sekarang udah nggak ada lagi meme begituan. Yang ada malah meme kita disambut kembali oleh negara-negara Asia Tenggara karena gagal melaju ke Piala Dunia. Ya itu daerahnya Sintayong, sekarang mana ada begitu. Sekarang waktunya pecat Patrick Kluivert, cuma itu. Kira ada yang lain? Teman-teman, khusus yang satu ini saya harus jawab. Harus pecat memang. Apa sih yang membedakan Sintayong dengan Patrick Kluivert? Saya jawab nih sekarang. Patrick Kluivert itu hanya pernah punya sejarah sebagai pemain hebat, titik. Dia hanya pernah punya sejarah sebagai pemain hebat, tapi dia tidak pernah punya sejarah, punya rekam jejak, punya track record sebagai pelatih hebat. Apalagi pelatih sukses, nggak ada. Dengar nih. Tapi kalau bicara Sintayong itu satu, dia mampu menggerakkan semangat yang berkobar-kobar di setiap dada 287 juta rakyat Indonesia. Setiap timnas akan berlaga, bertanding, merumput dimanapun, di GBK atau di luar negeri. Semangat yang membara, semangat yang bergerak di setiap jiwa 287 juta rakyat Indonesia untuk menyaksikan pertandingan itu luar biasa. Betul. Yang kedua, Sintayong itu menumbuhkan harapan 287 juta rakyat Indonesia punya harapan lolos ke Piala Dunia. Yes, betul. Di saat Sintayong tapi harapan itu hancur, hilang, dihancurkan oleh seorang Patrick Kluivert. Dan yang ketiga, ini paling penting, Sintayong itu menyemai cinta. Dia tidak hanya seorang pelatih yang dibayar secara profesional, dia cinta merah putih, dia cinta Indonesia, yang cinta itu dimiliki oleh timnas Garuda Indonesia. Karena cinta itu kita lihat setelah dipecat, ingat nggak? Setelah dipecat sekalipun Sintayong masih mau duduk di bangku penonton menyaksikan pertandingan Australia dengan Indonesia. Setelah dipecat, cintanya itu tidak hilang kepada timnas Garuda Indonesia, kepada tanah air, kepada merah putih. Setelah dipecat dia masih mau nonton pertandingan Australia lawan Garuda Indonesia. Bayangkan. Tapi lihat tuh si Patrick Kluivert. Setelah kita kalah pulang semua tutup kolom komentar pulang ke tanah air, dia nggak ada tuh sama gerombolannya, dia langsung pulang ke Belanda. Nah sekarang pertanyaan kita, Sintayong tuh dipecat tiba-tiba tanpa alasan yang masuk akal bagi rakyat Indonesia. Nggak ada nalar yang bisa kita tolerir atas pemecatan itu. Nah sekarang Patrick Kluivert udah menggagalkan dan menghancurkan harapan Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kapan dipecatnya? Kapan dipecatnya? Kapan dipecatnya? Lagi cari-cari alasan. Ya sekarang federasi bingung, mau pecat baru dikerjakan, bayarannya pasti mahal. Dengan ya sejumlah orang yang ada di belakangnya Patrick Kluivert, tentunya bayarannya tidak sedikit. Itu uangnya banyak pastinya. Yang kedua, desakan dari supporter, dari masyarakat, Patrick Kluivert harus segera dipecat karena hasil buruk di ronde keempat. Bukan hanya ronde 4 sebenarnya teman-teman. Dari awal dia datang sampai dengan sekarang total itu 8 pertandingan dan kita hanya mampu menang 3 pertandingan, sisanya itu kalah dan 1 kali imbang. Artinya dari total 8 kali bermain Indonesia, hasilnya itu sangat-sangat tidak memuaskan.
Nah, kalau kita kembali lagi berbicara soal Sintayong, kenapa dia dipecat, maka ceritanya itu cukup panjang teman-teman. Kenapa? Karena menurut federasi ada hal yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi di ruang ganti. Salah satunya adalah komunikasi. Tapi semakin ke sini rupanya ada hal-hal lain soal komunikasi yang sebenarnya ya dibuat-buat menurut saya. Memang ada-ada. Kenapa? Rupanya soal komunikasi itu ya hanya dengan satu orang yang merasa dirinya itu bintang dan ya harus melebihi pemain-pemain yang lain, dan akhirnya Sintayong itu dipecat dan federasi takut kehilangan pemain ini. Kenapa takut kehilangan pemain ini? Karena market value pemain ini tuh cukup tinggi dan untuk rata-rata di Asia Tenggara mungkin nomor 1 waktu itu. Nah, sekarang market value pemain itu sudah turun karena sekarang dia itu pengangguran ya, jadi tidak ada klub yang berani meminang dia dan ada masalah dengan klubnya itu, dan jadi market value-nya itu turun. Nah, PSSI selaku federasi takut. Mereka lebih memilih kehilangan Sintayong daripada kehilangan pemain ini gitu. Jadi mereka itu takut sekali kehilangan pemain ini karena pemain ini punya darah Indonesia, market value-nya itu besar, namanya juga besar, dan mereka memilih Sintayong yang harus keluar dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, sekarang kita sudah tahu. Oh, rupanya masalahnya itu ada di sini. Nah, dibongkarlah sama Pak Andre Rosiade di salah satu video podcast di YouTube. Dia bilang ada pemain yang mengancam federasi, saya yang keluar atau Sintayong yang keluar. Nah, rupanya Sintayong itu dikeluarkan bukan oleh federasi tetapi sama pemain ini, pemicu awalnya. Jadi federasi lebih memilih pemain ini daripada Sintayong. Jadi ya itulah hasilnya. Sebenarnya dua-dua pilihan ini berat, tetapi sekali lagi federasi memilih jalan yang salah dan akhirnya sekarang kita memetik hasilnya. Pemainnya juga tidak bermain untuk timnas dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya kan? Beberapa kali timnas bermain pun tidak bermain dengan alasannya cedera. Nah, sekarang kita lihat hasilnya apa? Kita gagal. Artinya federasi salah memilih waktu itu. Walaupun berat pilihannya waktu itu, tetapi sekali lagi salah memilih. Dan sekarang kita sudah petik hasilnya, gagal. Sintayong out atau saya yang out. Begitulah ucapan ancaman yang keluar dari mulut salah satu pemain timnas Indonesia yang diduga menjadi salah satu penyebab Sintayong dipecat. Hal tersebut dibocorkan secara langsung oleh Pak Andre Rosiade. Andre Rosiade menegaskan jika kejadian tersebut terjadi di Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tak ingin disebut omong kosong, Andre Rosiade menegaskan jika Sumarji dan dokter timnas Indonesia lah yang menjadi saksi atas kejadian itu. Lebih lanjut, Andre Rosiade meminta untuk tak ada pemain yang lebih besar dari timnas Indonesia. Dan seharusnya pemainlah yang mengikuti arahan pelatih, bukan malah sebaliknya. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapakah pemain tersebut? Kita bisa tahu siapa pemainnya. Messi Hilgers orangnya. Udahlah, jangan ditutup-tutupi, udahlah, buka-buka saja. Karena pemain yang cedera waktu Indonesia lawan Cina, waktu saat kita kalah 2-1 itu Messi Hilgers. Iya kan? Waktu babak pertama dia main bagus. Setelah babak kedua kan ditarik diganti sama Rizky Ridho. Itulah yang dibilang sama Pak Andre Rosiade. Ada pemain yang pura-pura cedera. Iya kan? Ada pemain yang pura-pura cedera. Nah, siapa orangnya? Ya Messi Hilgers. Iya kan? Selama ini kan seperti itu faktanya. Di timnas katanya cedera. Tapi kenapa di klub itu main-main biasa saja, seolah-olah tidak ada cedera. Tapi ketika dipanggil untuk membela timnas justru cedera. Katanya cedera. Nah, pertanyaan, siapa orangnya? Ya Messi Hilgers, tidak ada orang lain. Kita mau bilang Elkan Bagot dari ronde kedua sudah tidak bermain untuk timnas, ya kan? Semenjak dia libur di Maldives, kemudian dipanggil dan tidak datang, cuman sudah selesai sampai sekarang tidak panggil. Siapa orangnya? Ya Messi Hilgers. Iya kan, sederhana. Mau cari tahu sederhana. Kalau kita tarik ulur lagi ke belakang pernyataan dengan salah satu video Pak Arya Sinulinga di TV One, dapat orangnya Messi Hilgers, orangnya bukan orang lain. Messi Hilgers. Kemarin Pak Erik, masalah nah, ini dia nih. Ini dia teman-teman. Teman-teman simak baik-baik. Ada videonya di Catatan Demokrasi TV One. Nah, kita coba compare dengan video yang ada di salah satu channel YouTube. Nama channelnya itu Masih Kurang, teman-teman. Coba kita dengar cuplikan videonya. Di dalam pilihannya ini berat. Pilihannya itu berat.
ya kan? Karena satunya punya nama besar dan market value pemainnya itu mahal, satunya itu pelatih yang bawa kita sampai dengan saat ini. Jadi ini yang dibilang sama Pak Arya Sunilnya berat, pilihannya berat. Lanjut. Saya rasa semua banyak kok yang menganalisis kenapa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba dia main, nggak main, habis itu dia di klub main bisa aja. Tapi udahlah, saya nggak mau buka itu. Nah, iya kan? Coba kita tarik ulur dengan siapa pemain itu gitu. Kita tarik pelan-pelan ke belakang. Siapa? Mads Hilgers pemain itu. Pemain yang mengancam Sintayong itu Mads Hilgers. Yang pura-pura cedera itu Mads Hilgers. Yang selama ini masih ditutup-tutupi, ya sudahlah, sekarang dibuka lah. Kan toh kita sudah tidak lolos Piala Dunia, ngapain harus ditutup-tutupi? Iya kan? Nah, selanjutnya kita dengar apa kata dari Pak Andre Rosiade di video podcast itu. Coba kita dengar. Gue bocorin dulu nih. Lu tanya minggu depan sama Cici. Boleh. Ada pemain kita yang sengaja pura-pura cedera lawan Cina. Ada pemain kita yang sengaja pura-pura cedera lawan Cina. Dan waktu itu pemain yang cedera di babak pertama Mads Hilgers, di babak kedua diganti dengan Rizky Ridho. Fakta itu, videonya ada itu. Lanjut, kita coba dengar. Minta ditarik keluar. Minta ditarik keluar. Dan dia ngomong ke salah satu pemain timnas kita. Gua habis nih main di ini, gua harus jaga badan. Nah, pemain timnas kita kaget. Gila nih orang, lapor ke coach pemain timnas kita ini. Iya kan? Jadi akhirnya sekarang sudah terbuka lah. Walaupun mereka tidak menyebut nama siapapun orangnya, saya pikir Mads Hilgers orangnya, tidak ada orang lain. Ya karena kalau kita tarik kembali ke belakang, kita coba lihat puzzle-nya satu-satu dan kita susun rapi, Mads Hilgers orangnya. Mau siapa sih pemain naturalisasi yang berani ngancam Sintayong? Ada nggak pemain lokal yang berani ngancam Sintayong? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jordi Amat saja yang senior itu tidak dikasih main sama Sintayong, biasa-biasa saja. Stefano Lillipali yang kalau boleh dibilang senior di timnas tidak dipanggil, ya fine-fine saja. Dengan pemain-pemain yang lain fine-fine saja. Cuma ya pemain ini saja, Mads Hilgers saja, yang waktu itu ya pura-pura cedera, katanya pura-pura cedera ya. Tapi di klub bermain itu di FC20 waktu itu. Waktu itu masih main di FC20. Kalau kita mau jujur, dengar nih. salah satu penyebab STY dipecat itu kejadian Cina. Yang di apa namanya? Salah formasi Pak, STY salah formasi. Kita kalah. Kita kalah. Ada pemain kita, ya bilang begini. STY out atau saya yang out. STY out atau saya yang out. Jadi ya diancam lah. Nah, federasi takut kehilangan pemain ini waktu itu ya. Takut kehilangan pemain ini. Mads Hilgers takut kehilangan Mads Hilgers. Beneran ini Pak? Beneran. Berani ya? Ini sorry nih Pak Andre, ini bisa dipertanggungjawabkan Pak Andre. Ya ini kita ada saksinya di situ. Pak Marji, dokter timnas. Ya berani nggak Pak Marji bantah saya di atas Al-Quran? Kalau supaya sebut nama nih. Siapa ya? Kita sebut nama aja. Kan mau buka-buka. Supaya ke depan tidak ada orang. Kenapa kita harus evaluasi supaya ke depan pengambilan keputusan tuh lebih rasional. Jangan ada orang yang merasa lebih kuat daripada timnas. Karena mungkin pemain bintang. Itu kelewatan sih, kita kaget Karena gini, pemain itu harus menyesuaikan dengan maunya pelatih. Yes, betul. Iya. Apalagi lu belum punya prestasi apa-apa. Gitu. Jordi Amat aja yang pernah lawan Messi sama Ronaldo nggak begitu banget kelakuan. Ya. Kita sudah tahu orangnya, Mads Hilgers orangnya. Udahlah, bukalah. Bosan kita mau ditutup-tutupi terus. Toh timnas juga sudah tidak jadi apa-apa sekarang. Gagal ke Pildun kok. Iya kan? Mads Hilgers orangnya. Berani bantai tidak? Mads Hilgers orangnya. Sintayong gak bakal balik ke timnas. Setelah Kluivert gagal total, banyak fans teriak minta Sintayong balik. Tapi Sintayong langsung bantah kabar itu. Katanya rumor dia akan balik ke Indonesia itu sepenuhnya salah. Menurut gue kenapa Sintayong gak mau balik lagi? Karena ya dia tuh udah capek. Padahal dia udah buktiin bisa bawa timnas lolos ke Piala Asia 2 kali. Bahkan tembus ronde 3 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tapi waktu di Indonesia dia juga sering dikritik, bahkan disalahin terus pas hasilnya jelek. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru bisa langsung lewat link yang ada di bio gua. Dia bilang sendiri nih, tim peringkat 127 FIFA bisa imbang lawan Australia itu bukan omong kosong loh. Jadi wajar sih kalau dia nggak mau balik lagi. Mungkin buat Sintayong cukup sekali dia ngerasain tekanan gila dari federasi, netizen, dan politik sepak bola Indonesia.
Tapi begini loh, sejelek-jeleknya Sintayong waktu dia melatih Indonesia dan kalah, lebih jelek Patrick Kluivert loh. Iya kan? Sintayong waktu timnas kalah di eranya dia minta maaf loh. Iya kan? Dia terima kasih loh sama supporter kalau sudah dukung dia dalam keadaan apapun, sudah kasih dia kesempatan. Dia berterima kasih. Patrick Kluivert mana ada? Kalah dan pulang. Selesai sampai sekarang. Tapi begini teman-teman, poinnya adalah jangan sampai hal-hal yang semacam ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan lebih di kisru antara Patrick Kluivert, Sintayong, dan PSSI selaku federasi. Maksudnya begini, sekarang ini ada desakan untuk Patrick Kluivert itu out, tapi federasi belum mengambil keputusan. Kita juga tidak tahu sampai kapan mereka mau mengambil keputusan, ya. Kemudian dengan masalahnya Messi Hilgers dan juga Sintayong, ya kita buka-bukaan sajalah. Orangnya itu si Messi Hilgers itu, tidak ada pemain lain yang seperti itulah, hanya Messi Hilgers lah. Nah, poinnya dari masalah ini itu adalah jangan sampai federasi kemudian hari itu mencari pemain hanya asal-asalan, namanya besar, market value-nya itu besar, ya kan. Kemudian ketika sampai di timnas merasa dirinya itu lebih besar daripada timnas itu sendiri. Kalau kita lihat dari tim-tim besar, katakanlah tim-tim besar di Eropa seperti MU dan tim sepak bola yang lain lah. Van Nistelrooy itu dia merasa diri lebih hebat daripada Manchester United itu sendiri. Dia sliding ke Cristiano Ronaldo, cedera Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy bilang lapor sama ayahmu. Dilaporlah sama Cristiano Ronaldo ke Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson dengan tegas jual itu Van Nistelrooy. Artinya apa? Artinya tidak ada pemain yang lebih besar dari tim itu sendiri. Jadi semua itu harus satu visi, satu misi dengan pelatihnya. Tidak ada pemain punya visi misi sendiri, tidak ada federasi punya visi misi sendiri, tidak ada pelatih punya visi misi sendiri. Jadi pemain, federasi, pelatihnya itu visi misinya satu. Dan Indonesia targetnya kan apa? Piala Dunia. Nah, di tengah jalan dipecatlah Sintayong dengan alasan komunikasi yang menurut kita waktu itu pemecatan Sintayong dengan alasan komunikasi itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena menurut Sintayong dengan JJ si penerjemahnya Sintayong itu dia bilang kalau tidak ada masalah komunikasi di dalam tim itu, pemain naturalisasi, pemain lokal dengan Sintayong itu kan ada penerjemahnya, ada translatornya. Jadi tidak ada masalah komunikasi antara Sintayong dan para pemain, baik itu naturalisasi ataupun lokal. Tetapi dibikin isu itu supaya ada alasan Sintayong dipecat. Nah sekarang rupanya kita tahu bahwa hanya satu pemain nih yang masalah komunikasi itu kurang dengan Sintayong, yaitu Messi Hilgers pemainnya. Iya kan? Nah waktu itu federasi berpikir bahwa Messi Hilgers ini lebih besar daripada Sintayong. Akhirnya federasi lebih memilih Messi Hilgers, pemain ini yang dikatakan sama Pak Andre Rosiade. Federasi lebih memilih pemain ini daripada memilih Sintayong. Dan menurut saya federasi ketika mengambil langkah itu mungkin berat, yes berat sekali. Dengan tuntutan masyarakat untuk mempertahankan Sintayong, ya kan. Kemudian ada kisru dengan pemain, beratlah PSSI selaku federasi untuk mengambil keputusan. Tetapi keputusan yang diambil sama federasi waktu itu dengan memecat Sintayong dan mempertahankan pemain ini, hasilnya gagal. Tidak ada salahnya pertahankan pemain ini, tapi kita lihatlah kontribusi pemain ini untuk timnas Indonesia seperti apa. Ya kan, berbeda jauh lah dengan pemain-pemain seperti J. Itzes, seperti Kelvin Verdong, Rizky Ridho pemain lokal, ya kan. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini jangan sampai lagi terulang di timnas Indonesia, karena ya kita tahu sama tahu Indonesia ini apapun urusannya pasti ada politiknya, apalagi soal sepak bola ini. Unsur-unsur politiknya itu banyak sekali. Iya kan, orang federasi saja banyak orang politiknya, bagaimana? Mau bohong sama siapa? Bohong sama masyarakat? Susah, ini era keterbukaan. Semua orang-orang federasi itu mungkin 90%-nya orang-orang politik. Sisanya lah yang profesional bola lah. Selebihnya itu orang-orang politik yang ditempatkan di sana. Jadi jangan sampai nantinya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bagus, dan kita punya timnas semakin terperosok dan kita ditertawakan sama negara-negara lain. Di saat timnas kita lagi bagus-bagusnya, di saat timnas kita itu ada di track yang betul, nah sekarang gonjang-ganjing. Padahal awalnya kita kan selalu
bangga-bangga kan kita di atasnya Malaysia lah. Malaysia ada dokumen palsu, naturalisasi dan lain sebagainya. Nah sekarang kita lagi nih, kita punya pemain justru yang mengancam federasi. Saya yang out atau Sintayong yang out. Dan rupanya orang-orang federasi itu takut, bos. Takut, jelas lah takut. Kalau tidak takut ngapain pecat Sintayong? Kan begitu, iya kan? Jadi ya, pesannya adalah jangan sampai hal-hal semacam ini terulang kembali. Ini harus dirombak lagi, ini harus ditata ulang lagi supaya apa? Supaya jangan ada hal-hal yang semacam ini. Karena hal-hal semacam ini tidak bagus. Hal-hal semacam ini yang nanti akhirnya memecah belah timnas. Dan akhirnya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba ke sana kemari. Jangan sampailah seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.